Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan KPR apabila Bapak, Ibu, atau teman-teman semua ingin mengajukan KPR. Sebelumnya kita kenal mengenal dulu istilah-istilahnya. Jadi misalnya kita mau membeli rumah, ada istilah harga jual, kemudian ada istilah DP atau down payment, kemudian plafon. Plafon itu adalah pengajuannya itu berapa. Dan ini rumusnya adalah harga jual dikurangi DP. Kurangi DP. Nah, kemudian ada juga istilah lain adalah tenor. Tenor itu adalah jangka waktu. Jangka waktu. Satuannya adalah bulan. Kemudian ada juga bunga. Bunga atau margin. Dan ini fix ya, fix. Nah, nanti baru kita bisa menghitung angsuran. Nah, oke. Jadi pertama-tama kita harga jualnya misalkan 500 juta. Nah, kemudian DP-nya misalkan 150 juta. Nah, maka plafonnya adalah harga jual dikurangi DP. Tenornya misalkan 10 tahun, jadi 120 bulan. Dan bunga atau marginnya itu misalkan 12%. Bisa diganti-ganti ya ini nanti. Nah, angsurannya berapa? Angsurannya rumusnya adalah sama dengan minus PMT, kurung buka, rate-nya 12% ya, dibagi 12, titik koma, tenor, titik koma, plafon. Ketemu segini. Tenor, oh ini tenornya dia 120, nggak ada persen. Nah, ketemu segini. Oh, ketemu 5.021.483.19. Jadi ini yang satuan persen hanya yang margin ya. Nah, ini angsurannya jika kita mengajukan 350 juta untuk 120 bulan dengan bunganya 12%, maka angsurannya segini. Nah, biasanya di bank itu total angsuran itu biasanya bisa 40% atau 50% atau kebijakan lain atau kebijakan lain yang dihitung dari total gaji. Jadi ada beberapa bank yang memang sampai 80%. Gitu. Tapi kalau bank nasional itu biasanya di angka 40% atau 50%. Tapi kalau bank daerah itu kadang bisa sampai 80%. Jadi tergantung banknya juga, tergantung kebijakannya. Nah, misalkan kita mau pakai 40% nih cara aman. Nah, total angsuran itu adalah angsuran yang mau kita ajukan ditambah dengan angsuran-angsuran lain. Jadi misalkan kita sudah punya kartu kredit, makanya cicilannya itu sudah include di situ. Gitu. Jadi gaji minimal berapa, itu adalah, misalkan kita pakai 40% ya, jadi 100/40 dikali total angsuran. Nah, misalkan kita di sini angsurannya segini, kemudian ada misalkan nih, angsuran calon angsuran angsuran kita adalah ini, 5 juta sekian. Kemudian ada cicilan kartu kredit, misalkan 1 juta. Nah, kemudian misalkan angsuran mobil, misalkan 2.500.000. Nah, jadi yang dihitung adalah total angsuran ya. Berarti kan total angsuran sama dengan keseluruhan ini. Segini kan. Nah, maka gaji minimal misalkan kita mau pakai 40%, berarti 100/40 dikali sekian. Nah, gaji minimalnya segini nih. Gitu, ini kalau 40%. Kalau 50% ya pengalinya kita ubah. Nah, kalau misalnya nggak ada cicilan yang lain,
gaji minimal ada 12 juta begitu. Insya Allah semoga membantu ya. Eee, Sekian untuk perhitungannya. Jadi misalkan, Bapak Ibu atau teman-teman ingin mengajukan KPR bisa rank-rank sendiri, kira-kira masuk atau enggak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi